pagi anak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak pada pagi hari ini, sehat? Sehat. Sudah pada sarapan ya? Sudah. Sarapan, alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, ya. Umur yang panjang, kita dapat melakukan aktivitas kita, yaitu kegiatan belajar ya pada materi sholat Jumat ini. Sebelumnya seperti biasa, ya, sebelum mengawali aktivitas ya belajar kita, mari kita berdoa bersama ya. Untuk Ananda Ahmad, silakan dipimpin doanya. Semua siap? Siap. Belajar kita bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Biasa. Selanjutnya untuk kita pada abdi negara yang sudah mendahului ya, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Ada nasihat, silakan untuk anak-anak mohon diisikan. Teman-teman, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Dari 2, 3, dimulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Untuk anak silakan. Oke, sebelum pelajaran dimulai, belajarnya absen dulu ya. Ada yang izin? Ada ya? Berangkat semua ya? Alhamdulillah berangkat semua. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengikuti pelajaran ini dengan maksimal. Amin. Nah, untuk materi ya, pada pagi hari ini kita melanjutkan ya. Untuk materi kemarin materi apa? Tentang jadi orang munafik. Ya. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan pelajari yaitu tentang sholat Jumat ya. Untuk tujuan pembelajaran dari sholat Jumat ini diharapkan nanti setelah mengikuti pelajaran ya, anak-anak mampu menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik ya. Kemudian mampu mempraktekkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Kemudian ini peta konsep ya, dari pengertian, kemudian syarat, rukun, kemudian tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Pengertian dari sholat Jumat ada yang tahu sebelumnya? Hari Jumat disebut juga dengan apa? Sayyidul Ayyam, yang artinya banyak hari. Nah, sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat. Kenapa kok tidak minggu? Tidak ya, sesuai harinya kita melaksanakan ya sebagai umat Muslim, yaitu pada hari Jumat. Waktunya sama waktu sholat zuhur ya, pada siang hari. Kemudian ya, bagi laki-laki ini ya yang
sudah balik laksanakan sholat Jumat, yaitu hukumnya wajib. Ya, yang sudah balik. Ya. Kemudian yang perempuan boleh melakukan, tetapi hukumnya sunnah. Selanjutnya, ya ini syarat wajib sholat Jumat. Ya, ada syarat-syaratnya. Ya. Yang pertama apa? Yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, beragama. Yang keempat, wajib bagi laki-laki. Ya. Yang kelima, yaitu dilakukan sehat jasmani. Ya. Kemudian yang keenam yaitu menetap atau mukim. Ya. Jadi di sekitar masjid tersebut ya tidak boleh jauh, masjid itu jauh dari pemukiman. Itu merupakan syarat wajib dari sholat Jumat. Kemudian sekarang syarat sah sholat. Ya. Jadi tadi syarat yang diwajibkan sholat Jumat siapa? Tadi ada 6. Ya, sekarang syarat sah sholat Jumat. Ya, diantaranya yaitu satu apa? Dilaksanakan. Nah, yang kedua, oh ya, jadi bedanya dengan sholat zuhur itu harus ada khutbahnya. Ya. Kemudian jumlahnya hanya 2 rakaat. Yang ketiga, dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Sholat Jumat ini harus dilaksanakan secara berjamaah, tidak boleh dilakukan secara munfarid atau sendiri, harus berjamaah. Ya. Kemudian ini ya, yang tadi dilaksanakan secara berjamaah ya, yang didahului dengan 2 khutbah. Ya, jadi sholat Jumat itu yang kita laksanakan didahului dengan 2 khutbah. Jadi khutbah dulu, baru nanti iqomah, kemudian melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya rukun sholat Jumat. Ya, rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Satu apa? Yaitu dikerjakan saat waktu zuhur dan dilakukan secara berjamaah. Ya, tidak boleh. Oh ini hari Jumat, nanti saya siang mau bepergian, tak lakukan pagi aja lah. Tidak boleh. Harus siang hari waktu zuhur. Yang kedua, yaitu diawali dengan khutbah Jumat. Ya, yang ketiga, dikerjakan dengan posisi berdiri jika mampu. Kalau tidak, duduk juga boleh. Ya. Jadi berdiri jika mampu, jika tidak mampu ya sambil duduk. Yang keempat yaitu membaca niyat. Ya, ini rukun-rukunnya. Ya. Nah, selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Bagaimana Pak? Sama ya. Sama ketika kita mengerjakan sholat zuhur, sholat waktu ya, dari bacaan Fatihah, kemudian ruku, sujud, ya, duduk di antara sujud, tasahud, ya, sama. Yang membedakan adalah niat, ya, niatnya sama rokaat. Ya, kalau sholat zuhur ada 4 rokaat, kalau sholat Jumat ada 2 rokaat. Ya, jadi niatnya sama rokaatnya tadi, yang bedanya sama. Ketika bacaan ruku, sujud, bacaannya juga sama. Ya, ini ya, yaitu membersihkan terlebih dahulu badan kita, pakaian kita, terus tempat badan kita. Jadi semua harus bersih dan suci. Ya, yang kedua itu pada saat masuk waktu zuhur, muadzin memandangkan azan yang pertama. Jadi ada azan 2, ya juga ada yang ada cuma 1. Ketiga yaitu pada saat khutbah ya, dibacakan jamaah memperhatikan dengan khusyuk ya. Jadi ketika khutbah tidak boleh jamaah itu ngobrol terus mainan, tidak boleh ya. Diingatkan kalau ada di samping kita yang ribut, tidak boleh, karena pada saat khutbah kita diwajibkan ya untuk khusyuk mendengarkan khutbahnya ya. Kemudian setelah selesai khutbah, muadzin siapa? Yang azan, kan ada yang azan ya, yang laki-laki. Ada yang azan kan Jumat, jadi dinamakan muadzin ya. Kemudian memandangkan qomat, yaitu sebagai tanda apa? Dimulainya sholat Jumat. Ya, jadi
Jadi kalau iqomah itu tanda akan dimulainya sholat, ini sholat Jumat. Kemudian merapatkan dan meluruskan shaf atau barisan. Jadi tidak boleh nanti sana jaraknya harus rapat sesuai shaf dan barisan masing-masing ya. Baris pertama, kedua, terus dirapat, dirapatkan. Yang keenam yaitu imam ya, yaitu memimpin sholat berjamaah. Jadi sholat Jumat tadi ya dilakukan secara berjamaah ya, yang dipimpin oleh orang imam yang di depan sendiri ya. Kemudian 7, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa. Nah, setelah selesai sholat ya, jadi kita disunahkan untuk apa? Berzikir dan berdoa ya. Paham anak? Sebelum materi selanjutnya yang Pak Juni jelaskan tadi, ada yang ingin bertanya? Silakan ingin bertanya, anak? Tidak? Tidak paham ya yang dijelaskan Pak Juni ya. Nah, kemudian ini ya, nilai sosial yang terkandung. Ya, di sini ada beberapa nilai-nilai sosial yang terkandung, di antaranya yaitu kebersamaan dan persatuan. Kemudian yang kedua, toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Jadi tidak ada nanti perbedaan nggak boleh melaksanakan sholat Jumat, tidak ya. Itulah toleransi. Tiga yaitu meningkatkan rasa kemanusiaan ya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran sosial. Yang kelima, kewajiban membantu dan berbagi ya. Biasanya hari Jumat kan jika kita berangkat agak awal ya, biasanya ada kotoran ya, kita nyapu ya, membantu dari apa? Dari petugas masjid membersihkan apa ya. Kemudian 6, pemeliharaan moral dan etika sosial ya. Ini juga harus kita laksanakan sebagai umat muslim atau Islam. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas kehidupan sosial ya. Karena apa? Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Kita disebut makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain. Oke, selanjutnya ya, yang lagi melaksanakan praktek sholat Jumat. Silakan di dari sini. Yang lagi bantu. Nah, kan ya, yang teman yang perempuan, anak perempuan perhatikan ya. Ini tata cara sholat Jumat. Hanya ada berapa rakaat? Ada 2 rakaat. Ya, jadi lihatnya usolli fardhu Jum'ati rakaataini ibadah. Nah, imamnya imaman ya, imaman. Kalau yang di belakang ya. Oke, coba imamnya. Bismillah. Sholli imaman ilahi ta'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insya'il waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana
Sudah mulai kembali di tempat duduknya masing-masing. Di bawah sajadahnya. Nah, ya itu tadi ya. Contoh ya praktek sholat Jumat yang dilakukan jadi teman-teman sekelas yang ada di kelas ini yang ada lagi ya. Jadi cara melaksanakan seperti tadi ya, dilaksanakan 2 rakaat sama biasa bacaannya, hanya niat dan rakaat dan harus ada 2 khotbah. Selanjutnya ya, Abdulnya akan bagi kelompok ya. Nanti kalian diskusikan ya, tugas kelompok ini ya. Jadi nanti bagi 3, kelompok 1, 2, 3 atau A, B, C ya. Nanti didiskusikan ya dari tugas kelompok ini apa ini isinya, didiskusikan ya. Nanti dipresentasikan. Silakan bagi kelompok misalnya. Ya, di kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C untuk 3. Silakan diskusikan ya, silakan apa tentang kelompoknya ya. Silakan. Oke, sudah selesai ya. Oke, masing-masing kelompok. Ya. Jadi perwakilan untuk yang kelompok sini yang bisa. Jangan. Jadi nanti masing-masing kelompok maju ya perwakilan untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Ya, bisa. Dari diskusi kelompok kami, mengapa sholat Jumat bagi mati sholat Jumat adalah kewajiban bagi laki-laki disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yuk, kasih tangan. Oke, silakan. Oke. Kita mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Silakan. Yuk, kalau kita selanjutnya kelompok bisa 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke ya, Pak Suni luruskan dari jawaban anak-anak ya, sudah bagus semua ya, untuk menjawab dari tugas kelompoknya masing-masing ya. Jadi mengapa sholat Jumat penting bagi umat Islam ya, yaitu sholat Jumat adalah kewajiban bagi laki-laki yang muslim dan yang sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa? Ya tadi ya, beragama Islam, sudah balik, berakal, ya jasmani ya, itu yang memenuhi syarat. Kemudian apa manfaat sholat Jumat bagi kehidupan pribadi dan sosial ya? Banyak ya, salah satunya itu menghapus dosa-dosa kecil ya, antara Jumat 1 dengan Jumat berikutnya. Jadi dosa kita dari Jumat ini dan Jumat berikutnya akan dihapus dosa kita ya. Nah, itu manfaat dari sholat Jumat ya.
Jadi kalau bisa ya, terutama yang laki-laki jangan sampai meninggalkan ibadah sholat Jumat. Oke ya. Sementara materi Pak Joni pada pagi hari ini ya cukup di sini. Ya. Kemudian untuk pelajaran atau materi kita minggu depan ya, yaitu tentang apa? Tentang sholat duha. Ya. Ini tadi kita sholat Jumat. Besok minggu depan yang kita pelajari adalah sholat duha. Ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini ya dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mengakhiri aktivitas belajar kita pada pagi hari ini ya, sebelumnya boleh dikenasin untuk peralatan video di atasnya. Ya, untuk doa ya, dipimpin oleh salah satu dari Nanda Ahmad. Silakan memimpin doa. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.